Seperti biasa saudara, di tengah-tengah kita ada seorang teman, I guess by now. Ada Pastor Victor yang akan berbicara, menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Pastor Victor adalah Executive Pastor dari gereja El Shaddai Creative Community Church yang berada di Bandung dan di beberapa kota lainnya, termasuk di Australia dan Malaysia, saudara. Dan mereka satu tim tadi, Pastor Arian yang mempunyai peranan sebagai teaching pastor dari ECCC juga berkhotbah di pagi hari. Mereka satu tim sedang ada di sini karena mengikuti conference gereja yang ada di Alabama kemarin. Jadi kami mengucap syukur Pastor Victor menyempatkan waktu untuk ada bersama-sama dengan kita. Dan 2 tahun lalu kita ketemu dan kami mengucap syukur buat teknologi sehingga kita bisa terus keep in touch. Jadi tanpa panjang lebar, boleh kita kasih sambutan yang paling meriah untuk Pastor Victor. Thank you, Pastor. Thank you. Saudara boleh duduk. Senang ada di sini. Sekali lagi thank you so much buat Pastor Rosid dan keluarga. Dan juga semua tim kepemimpinan yang ada di Rock ini sehingga saya punya kesempatan buat share. Saya percaya menggembalakan gereja nggak mudah, banyak hal. Itu sebabnya saya pikir kita perlu kasih yang terbaik. Tepuk tangan buat Pastor Rosid. Amin. Wah, karena saya masih ingat 2 tahun yang lalu kita masih di gedung yang lama. Dan sekarang gedungnya bagus banget, bagus banget. Saya pikir ini gedung terbagus di Philadelphia. Bagus banget. Oke, saya selalu semangat kalau bangun setiap pagi. Karena saya percaya kalau kita masih hidup, masih ada pengharapan. Jadi boleh bilang klik kanannya dan katakan, saya bersyukur kamu masih hidup. Oke. Saya akan share soal stewardship, tentang pengelolaan, khususnya tentang keuangan di dalam rumah Tuhan. Saya akan mulai dengan sebuah quote, we are owner of nothing, but we are stewards of everything. Kita adalah pengelola atas segala sesuatu, apa aja, tentu dalam hal waktu, dalam hal hubungan, dalam hal talenta, dan juga dalam hal keuangan yang akan saya coba bahas hari ini. Nah, izinkan saya bicara soal keuangan. Tentu setiap kali bicara soal keuangan agak nggak nyaman. Karena berbicara soal keuangan adalah berbicara tentang kehidupan. Karena kita bekerja sedemikian rupa untuk di akhir bulan atau di akhir mungkin ada yang setiap minggu atau per 2 minggu. Kita akan mendapatkan sejumlah uang. Jadi kita menukarkan hidup kita, tenaga kita, kerja keras kita. Untuk di akhir bulan kita mendapatkan sejumlah uang atau salary. That's why saya beri judul sharing saya hari ini adalah mencintai rumah Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Berbicara buat setiap kami, biar hati kami terbuka dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu seperti pahat yang memahat kehidupan kami. Supaya kami dibentuk seperti apa yang Tuhan mau untuk kami hidup. Berbicara buat setiap kami, urapi hamba-Mu. Supaya boleh berbicara dengan pengurapan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam namanya kami sudah berdoa dan setiap kita yang percaya di dalam namanya berkata amin. Nah, saya akan dengan satu ayat Lukas 9 ayat yang ke-23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, kalau kita perhatikan ada frase mau mengikut. Dalam terjemahan lain, frasenya adalah come after. Adalah sebuah pengejaran. Tapi ini pengejaran yang romantis. Seperti seorang pria mengejar seorang wanita yang ada di hatinya. Karena pengejaran karena cinta, rela mengorbankan apapun. Karena dia tahu pengorbanannya sepadan. Saya masih ingat
Mungkin hari itu umur saya sekitar 29 tahun dan belum menikah. Jadi orang tanya, Pastor Victor kenapa belum menikah? Sederhana, belum ada yang mau. Sampai suatu kali di pernikahan rekan sekerja saya, Tuhan itu kasih impresi. Victor, itu perempuan yang pakai dress hitam, itu buat kamu. Saya dapat impresi itu. Pas saya lihat, Tuhan enggak salah. Itu kan rekan sekerja saya di pelayanan mahasiswa di Unpar hari itu, Universitas Parahyangan di Bandung. Saya tanya, apa nggak ada stok lain? Tapi Roh Kudus bilang, enggak, yang itu buat kamu. Jadi saya taat dengan suara Roh Kudus, saya pulang ke rumah. Hari itu di rumah saya belum ada telepon. Seingat saya juga tahun-tahun 1999 hari itu belum ada teknologi handphone. Jadi saya ke rumah cari uang 100 perak logam, masih ingat gak? Buat kita ke wartel. Karena hari itu 100 perak buat 3 menit. Oke, kalau saudara ketawa berarti umurnya sama dengan saya. Oke, ya kita ke sini ya. Terus saya udah kumpulin cukup banyak itu koin. Terus saya masukkan koinnya, pencet nomornya. Terus saya tanya gini, tadinya saya mau coba awalnya basa-basi dulu. Saya tanya, Lid, tadi gimana pernikahannya Kak Adi? Dia ngomong gini, Kak jangan macem-macem ya. Saya gak akan pernah suka sama kamu. Saya kaget banget tuh. Ternyata perempuan itu punya indera keenam. Jadi saya baru tahu ternyata perempuan itu bisa membedakan mana suara-suara yang gelombangnya gak benar. Hari itu saya belum 3 menit langsung saya tutup telepon. Tapi pengejaran karena cinta rela mengorbankan apapun karena dia tahu pengorbanannya sepadan. Jadi saya siapkan segala macam cara. Bahkan saya siapkan beberapa anak rohani saya untuk jadi mata-mata di depan kosnya dia. Di hari itu ngekos. Saya bilang kamu kabari saya, Lydia perlu apa aja kasih tahu saya. Hari itu udah ada teknologi pager. Jadi kadang malam-malam, Kak Victor, Lydia lagi gak bisa buang air besar. Tolong carikan pepaya. Saya cari pepaya ke pasar, saya buat apapun. Sama satu kali, saya lagi kerja di kantor kami, lantai 4, saya lagi kerja. Tiba-tiba Lydia buka pintu, dia tunjuk saya. Kak, sampai kapanpun saya gak pernah suka sama kamu. Dia tutup pintu. Wah, saya kaget banget. Karena saya lagi kerja. Tapi hari itu Roh Kudus membangkitkan saya. Saya buka pintunya, saya kejar dia. Dia lagi turun tangga, saya teriak. Lydia, saya suka kamu. Dia nengok, tapi saya gak suka. Gak apa-apa, yang penting saya suka. Jadi kita teriak-teriakan. Pokoknya hari itu film Korea kalah romantis lah. Karena dia benar-benar itu gak mau. Sampai satu kali ada kairosnya Tuhan. Dia lagi ada training di sebuah bank swasta hari itu di Jakarta. Dia kasih pesan ke saya. Dia ngomong gini, Kak tolong jemput saya di stasiun kereta api Bandung. Saya jalan dari Jakarta jam 9 malam. Percayalah hari itu pewahyuan yang langka. Kalau Lydia itu kirim pesan ke saya. Sangat langka hari itu. Jadi saya sangat senang walaupun hari itu Bandung lagi udah malam dan hujan keras. Tapi karena pengejaran akan cinta, rela mengorbankan apapun, saya ganti baju tidur. Pakai sepatu, pakai baju, pakai ponco, jas hujan, pakai motor. Menembus kegelapan malam Bandung. Pakai motor. Malam-malam Bandung dingin hari itu. Sampai di sana saya liatin. Kok gak ada yang keluar ya di kereta api. Saya baca lagi pagernya. Ternyata dia berangkat dari Jakarta jam 9 malam.
Jadi saya tunggu di stasiun kereta api 3 jam 15 menit. Itu baju dari basah kering. Nah, tepat 12.15 saya lihat ada seorang perempuan dengan rombongan yang lain tentunya pakai high heels, roknya pendek, rambutnya panjang kayak begini. Oh, saya lihat keren juga nih orang. Nah, saya tuh pikir kayak di film-film. Dia lari, saya juga lari. Ternyata itu hanya di film aja. Dia hanya ngelihat saya, "Kak, dari tadi?" "Enggak, baru 5 menit," saya bilang. Akhirnya saya antar dia, dia ngekos. Nyampe di depan kosnya itu jam 1 pagi. Akhirnya saya pulang, tepat di depan kampus di mana dia kuliah, ban motor saya pecah. Jadi saya dorong motor dari situ sampai ke rumah saya, nyampe jam 3 pagi. Dan sepanjang dorong motor, saya senyum kiri, senyum kanan, di atas ketawa. Itu dorong motor kayak gak capek, bahagia banget. Mengapa? Karena pengejaran, karena cinta, rela mengorbankan apapun. Karena dia tahu pengorbanannya sepadan. Nah, kita akan belajar bagaimana Daud yang come after sama Tuhan. Dia mengorbankan apapun untuk menggenapi Tuhan membangun bait suci. Dan saya percaya kalau kita belajar dari Raja Daud, bagaimana dia mencintai Tuhan sedemikian rupa. Saya berdoa setiap kita mengalami financial breakthrough. Bahkan lebih dari itu saya berdoa Tuhan memberikan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Yang pertama kita belajar, Daud itu memberi di dalam pengorbanan. Nah, judul perikop di dalam 1 Tawarikh 22 adalah persiapan untuk mendirikan bait suci. Nah, saya baca ayat yang ke-14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Jadi kalau kita konversikan ke mata uang dolar Amerika, kurang lebih jumlah persembahan hari itu adalah 189 miliar dolar Amerika. Hari itu Israel dan Daud lagi dalam kesusahan besar. Tapi dia memberikan sedemikian besar buat Tuhan. Pengorbanan adalah sebuah sikap di mana kita rela memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pengorbanan adalah sebuah sikap di mana kita rela memberikan yang bernilai buat Tuhan. Bahkan pengorbanan adalah sebuah sikap hati untuk kita mau memberikan yang penting yang kita punya untuk membangun suatu tujuan yang jauh lebih besar. Nah, tema utama dari kekristenan selalu berbicara tentang pengorbanan. Karena pusat dari kekristenan adalah pengorbanan. Jadi, mari kita evaluasi. Setiap kali kita memberikan persembahan dan perpuluhan lewat QRIS yang ada hari ini, saya mendorong. Mari kita memberikannya dalam sebuah pengorbanan. Terkadang kita memberikan persembahan, jumlahnya tidak berubah dari zaman sekolah minggu. Jumlahnya tetap sama. Biarlah yang tidak berubah hanya Tuhan Yesus. Tetapi biarlah jumlah persembahan kita please berubah. Karena kalau jumlah persembahan kita nggak pernah berubah dari tahun ke tahun, maaf, artinya kita tidak lagi memberikan dalam sebuah pengorbanan. Tapi kita hanya memberi dalam sebuah kebiasaan. Tahu dari mana yang kita berikan adalah sebuah pengorbanan.
kalau waktu kita memberi ada bekas di hati kita. Waktu kita memberi kerasa sakitnya di sini. Artinya kita sedang memberi di dalam pengorbanan. Kalau waktu kita memberi kayak gak ada rasa, itu bukan memberi dalam sebuah pengorbanan. Nah, di Ibrani 11 ayat keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Bahkan karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ibrani 11 ayat 4 adalah penjelasan dari Kejadian 4 ayat yang pertama dan yang keenam, bagaimana Kain dan Habel mempersembahkan korban buat Tuhan. Tanpa iman kita nggak mungkin dapat berkenan kepada Allah. Nah, korban persembahan kita berjalan bersamaan dengan iman yang kita punya. Ternyata derajat iman kita menentukan seberapa besar persembahan perpuluhan yang akan kita berikan buat Tuhan. Bahkan saya percaya iman membawa setiap kita memberi di dalam kelimpahan. Dikatakan di Ibrani 11 ayat keempat, Habel itu memberikan yang excellent sacrifice. Lebih daripada Kain. Habel melihat bagaimana Adam dan Hawa mempersembahkan korban. Adam kemungkinan cerita bahwa waktu mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengambil seekor binatang, menyembelihnya, mengambilkan kulit itu kepada Adam dan Hawa. Habel ngerti bahwa ini yang Tuhan mau, mempersembahkan dengan iman. Tapi Alkitab berkata Allah tidak berkenan dengan persembahan Kain. Kain menaruhkan korban tumbuh-tumbuhan, tanaman. Please jangan salah mengerti. Bukan berarti Tuhan kita itu jenisnya golongan karnivora. Pemakan daging. No, Tuhan pemakan segala kalau dia, tapi kan dia roh ya. Tapi saya bilang bahwa Kain mempersembahkan tidak di dalam iman. Bukan soal hewan dan tanaman. Tapi Habel mempersembahkannya di dalam iman. So don't give God what you like. But give God what He wants. Karena biasanya kalau kita ngasih yang kita suka gak perlu iman. Tapi at the time kita ngasih yang Tuhan suka perlu iman. Nah, bulan Maret kemarin saya ngantar kedua anak saya dan istri nonton konser di Singapura. Ada Taylor Swift di sana. Saya kurang suka konser Taylor Swift, tapi demi ayah yang baik dan suami yang baik menemani mereka. Jadi saya hanya menemani mereka. Mereka kembali nonton. Saya tunggu di luar dan saya jemput lagi. Tapi waktu saya ke Singapura kemarin, saya ingat tiba-tiba. Terakhir saya ke Singapura itu tahun 2014. Jadi udah hampir 10 tahun saya nggak ke Singapura. Nah, saya cerita ke Audrey, ke Nicole, anak saya yang kedua, ke Amalia, cerita tentang 10 tahun yang lalu. Saya bilang, Daddy ingat cerita 10 tahun yang lalu terakhir kita ke Singapura. Jadi dari Desember 2014 kita udah rencana. Kita mau ke Singapura, jadi istri saya saving, nabung setiap bulan. Januari, Februari kita saving sampai ke Desember. 2 minggu sebelum kami mau ke Singapura, jemaat telepon saya. Pastor Victor, ini ada berita duka. Ayah kami baru meninggal. Dan karena dia udah meninggal, dia gak bisa keluar dari rumah sakit. Saya agak berpikir dengan kalimat itu. Jadi saya tanya, bukankah semua orang yang meninggal gak bisa keluar? Jadi saya tanya, kamu mau saya apakan? Mau saya bangkitkan? Oh gak perlu Pastor, gak perlu dibangkitkan. Kami udah senang, akhirnya papa mati juga. Oh oke. Jadi masalahnya gimana? Dia cerita, Pastor,
kami ada tagihan rumah sakit. Jadi papa nggak bisa keluar sebelum kami bereskan tagihannya. Nah, saya kan wakil gembala. Hari itu istri saya masih head finance. Saya bilang tenang aja, tenang. Nanti gereja akan bantu. Waktu saya tutup telepon, ada suara. Jangan pakai uang gereja. Pakai uang tabungan kamu yang buat pergi ke Singapura. Waktu saya dengar suara ini, saya udah tahu. Ini pasti suara setan. Karena ada keluarga pendeta yang udah bersusah payah tiap bulan nabung, tiba-tiba mau dipakai buat orang mati. Ini pasti setan banget. Jadi saya tengking ke suara, dalam nama Yesus, setan keluar, keluar setan. Anehnya, semakin ditengking makin keras suara itu. Tapi saya pikir, saya punya pengharapan istri saya. Dia kan cukup cermat. Jadi waktu saya telepon dia, saya sudah framing. Saya sudah framing bahwa ini suara setan. Jadi waktu saya telepon dia, Say, ini kan setan ya Say. Ini setan banget ya Say. Ini pasti pekerjaan setan Say. Memecah belah keluarga. Ini pasti setan. Istri saya hanya diem. Terus setelah saya ngomong, dia ngomong gini. Sayang, sepanjang kamu tadi ngomong, saya udah tahu. Roh Kudus bilang ke saya, pakai uang tabungan kita. Masalahnya, kalau istri yang ngomong, gak mungkin saya tengking. Kalau saya tengking istri saya tidur di kandang anjing. Agak-agak lebih repot. Jadi saya telepon ke orang itu, oke deh saya minta nomor rekeningnya, saya bilang. Dia kasih, saya ke ATM. Saya transfer, keajaiban terjadi. Itu uang ditabungnya setahun. Transfernya beberapa detik. Keajaiban terjadi hari itu. Saya bilang ke dia, uang udah transfer. Terus malam dia telepon saya lagi, Pastor, terima kasih banyak. Papa udah di rumah duka. Kami sekeluarga bahagia banget. Dia bahagia banget. Saya sedih banget. Jadi saya gak pernah lupa, kita pakai dana yang sisa hari itu. Kita pergi ke Singapura, sewa hotel. Hotelnya itu sangat kecil. Bahkan sangat kecil sampai hotelnya nggak ada jendela. Sangat kecil sampai kalau kita mau buka koper, semua harus naik ke tempat tidur dulu, baru buka koper. Terus anak saya yang pertama, Audrey tanya gini, Audrey, Dad, Dedi nyesel nggak? Tahun itu Dedi kasih uang Dedi ke orang mati itu. Dedi nggak nyesel. Karena Dedi mau berkorban buat orang itu. Karena kekristenan selalu bicara soal pengorbanan. Come on, berikan tangan tangan kita. Nah, tapi yang kedua adalah kita perlu memberi di dalam iman. Nah, judul perikop di dalam 1 Tawarin 29 adalah persembahan untuk pembangunan bait suci. Saya bacakan, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah, masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar. Jadi bukanlah untuk manusia bait itu melainkan untuk Allah. Daud punya iman menaruhkan 189 miliar dolar Amerika ke tangan seseorang yang masih muda. Daud punya iman. Jadi waktu kita taruh persembahan dan perpuluhan kita, mari taruh dengan iman. Jangan lihat gini, ini uang yang ngelola siapa ya? Bisa enggak ya? Nanti defisit enggak ya? Tenang aja. Uang yang saudara persembahkan setiap harinya enggak akan diambil oleh Pastor Rosid. Terus dia taruh bangun mesbah depan rumahnya, uangnya dibakar, naik ke sorga. Enggak. Tapi kita perlu iman
untuk menaruhkan uang kita. Pastor, Tuhan kan gak perlu uang. Betul banget. Tuhan gak perlu uang. Tapi pekerjaan Tuhan perlu uang. Sekarang tempatnya enak banget. Percayalah. Saya berharap ini gratisan. I hope. Tapi ini semua dibayar pakai uang. Gak mungkin Pastor Rosid ketemu owner yang tempatnya ngomong gini. Dalam nama Yesus. Berputar. Kasih gedung. Enggak gitu. Yang ada ditengking Pastor Rosid. Kita perlu memberi dalam iman. Terlepas dari siapa yang mengelolanya, taruh dengan iman. Karena persembahan dan perpuluhan adalah apa yang kita berikan untuk apa yang Tuhan akan kerjakan di masa depan kita. Persembahan dan perpuluhan bukan pemberian kita untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi adalah iman untuk apa yang Tuhan akan kerjakan. Bukan apa yang sudah didapat, tapi apa yang akan didapat. Karena persembahan dan perpuluhan bukan untuk masa lalu kita. Tapi persembahan dan perpuluhan untuk masa depan kita. Karena kita adalah people of faith. Di Malaki 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan bilang, do it and see. Kerjakan dulu dan kita melihat tingkap langit terbuka. Bukan see then do it. No. Kerjakan dulu maka engkau akan melihat Tuhan membukakan tingkap langit. Kurang lebih 3 tahun terakhir ini saya dan istri bersepakat kita menaikkan jumlah perpuluhan kita dan persembahan kita 20%. Jujurnya ada bulan-bulan di mana saya telepon ke istri saya, Say, gimana kalau perpuluhan kita kembali lagi ke 10%? Ini kayaknya 20% kok kayaknya berat banget ya. Tapi lidah ngomong gini, jangan. Tetap kasih 20%. Karena itu adalah iman kita untuk apa yang Tuhan akan kerjakan buat kita di bulan-bulan berikutnya. Yang ketiga, mencintai rumah Tuhan, memberi di dalam kasih. Nah, 1 Tawarikh 29 ayat 3 dan 4. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, kurang lebih Daud menambahkan lagi pemberiannya pakai konversi Amerika 4,9 miliar dolar Amerika. Jadi kurang lebih hari itu pembangunan Bait Suci memerlukan dana hampir 200 miliar dolar Amerika. Oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Kita belajar memberi adalah ekspresi dari kasih. Kalau kita mencintai seseorang, lihat apa yang kita kerjakan untuk orang itu. Because love is something you do. Apa yang kau kerjakan menggambarkan seberapa besar kasihmu kepada orang itu. Nah, saya suka di Kejadian 22 ayat yang kedua tentang Abraham. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini menarik.
untuk pertama kalinya kata love muncul di Alkitab ada di Kejadian 22 ayat yang kedua. Ini pertama kalinya kata love muncul. Dan Abraham learn something. Bahwa ketika pertama kalinya kata love muncul, ternyata berhubungan dengan sacrifice. So Abraham learn something. Love is sacrifice. Karena there is no true love without sacrifice. Because love is sacrifice. Dan ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Alkitab berkata, Allah menyediakan, menggantikan Ishak dengan seekor domba yang tanduknya tersangkut dengan semak belukar yang berduri. That's why Abraham menamai tempat itu The Lord will provide. Tuhan akan menyediakan. Bahkan provide bahasa aslinya I see. Aku akan melihat. Saya percaya waktu kita memberikan korban persembahan yang terbaik dari keuangan kita, kita akan mengalami Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Sekitar tahun 2008, saya menikah tahun 2006, jadi saya sudah menikah 2 tahun. Hari itu di 2007 istri saya keguguran pertama kali. Dan di 2008 udah besar, kandungannya 5 bulan, hampir 6 bulan. Istri saya keguguran buat yang kedua kali. Nah hari itu kita lagi pindah ke gedung yang baru. Gedungnya udah jadi, udah pasang karpet semua. Tapi kita belum ada kursi. Jadi ada beberapa waktu kita masih pakai kursi yang lama dan nggak cukup juga. Jadi banyak kalau ibadah duduknya di bawah. Nah hari itu rekan kerja saya, dia gembala di GTM Jakarta, Rudi Chandra, dia telepon saya. Kak Victor, saya sama istri sepakat. Karena melihat Kak Victor dan istri 2 kali keguguran buat punya anak. Kita mau kasih uang 120 juta. Ini cukup buat beli mobil Avanza tahun itu. Waktu dengar uang 120 juta, yang ada di kepala saya bukan Avanza, tapi kursi gereja. Hati saya sangat sedih banget ngelihat jemaat duduk di bawah. Jadi saya bilang ke Om Rudi, Om boleh nggak uangnya tetap saya ambil. Tapi saya nggak akan jadi mobil Avanza. Saya mau pakai buat kursi gereja. Oh dia kaget. Kenapa gitu? Iya Om, saya bilang. Soalnya kalau Avanza hanya 8 kursi buat 8 orang. Tapi kalau kursi gereja bisa buat 300 orang. Dia ngeliat saya nggak ngerti sama jalan pikiran kamu katanya. Tapi karena saya udah sepakat sama istri, saya akan tetap transfer uang. Jadi dia transfer uang ke saya, hari itu 120 juta, saya langsung transfer lagi ke gereja, saya bilang pakai ini buat beli kursi gereja. Nah hari itu saya kemana-mana masih naik motor. Jadi ada waktunya, ada masa. Dimana mau ke gereja, hujan gede. Udah pakai jas hujan juga, masih basah. Masuk ke gedung gereja, ngelihat kursi gereja. Kerasa banget di sini. Oh kursiku. Kamu harusnya Avanzaku. Tapi sama istri sekali lagi kita gak nyesal. No regret. Why? Karena kami mau memberi di dalam kasih. Kamu memberikan tangan buat Tuhan kita. Nah yang keempat, kita perlu memberi di dalam ketaatan. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-6. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Ada keraguan waktu Tuhan bilang ke Daud bahwa anaknya yang akan mendirikan bait suci.
Tapi at the end, Daud tetap taat untuk Salomo yang mendirikan bait suci. Jadi pemberian kita adalah pemberian di dalam ketaatan. Bahkan kalau kita kembali ke Kejadian 22 ayat yang kedua, Abraham rela mengorbankan Ishak karena ketaatannya kepada Bapa di sorga. So, obedience is a sacrifice. Mengapa Abraham taat? Karena dia percaya. Bapa yang sanggup memberikan Ishak ketika dia tidak mungkin punya anak. Dia percaya Bapa yang sama yang sanggup membangkitkan Ishak. Ketaatan adalah manifestasi kepercayaan kita kepada Bapa di sorga. Ada banyak orang tidak memberi di dalam ketaatan. Waktu kita mau scan kris kita, QRIS kita, Tuhan taruhkan angka. Dan biasanya kita nggak taat. Kenapa kita nggak taat? Karena kita nggak yakin Tuhan yang kita sembah sanggup memegang hidup kita. Kita lebih yakin kepada uang kita yang akan menjaga hidup kita lebih daripada Tuhan yang sanggup menjaga hidup kita. Jadi waktu kita hari Minggu, Tuhan taruhkan angka. Ganti angkanya. Bukan angka itu angka yang sama. Sejak zaman sekolah minggu, ganti. Tapi kita gak mau ganti. Why? Karena kita gak yakin Tuhan sanggup memegang masa depan kita. Tapi banyak orang memberi dalam ketaatan. Karena dia percaya Tuhan yang dia sembah sanggup memegang masa depan dia. Kamu berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Saya mau terbuka sedikit gak apa-apa ya. Oke. 2006 waktu kami nikah, gaji saya 1,3 juta. Gaji istri saya 2,7 juta. Saya full timer, istri saya kerja di sebuah bank. Total gaji kami 4 juta. Dari 4 juta, perpuluhan 10%, 400 ribu. Persembahan 200 ribu. Saya atur per minggu 50 ribu. Tapi saya harus bayar cicilan rumah. 2,7 juta. Saya harus kasih ke orang tua saya karena dia pensiunan. Pegawai negeri setiap bulan 200 ribu. Jadi sisa uang kami tinggal 400 ribu. Buat kami makan sebulan tentu sangat nggak cukup. Jadi hari itu kami lebih sering puasa. Bukan karena mau puasa, kepaksa puasa. Kenapa puasa? Sederhana, nggak ada lagi yang bisa dimakan. Kalau kaki babi enak dimakan. Kaki meja tentu nggak bisa dimakan. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Tapi terkadang karena puasanya udah agak-agak lama, saya lapar banget. Istri juga lapar banget. Saya pikir gimana ya, saya lihat ke lemari, saya ada sweater, ada jaket. Jadi saya memberanikan diri, saya ambil yang pertama kali saya pasti ingat, saya ambil sweater saya. Saya cari, kan kalau di Indo ada tukang nasi goreng keliling kan. Jadi saya cari tukang nasi goreng, saya bilang, Pak boleh nggak tuker sepiring nasi goreng dengan jaket saya. Saya lapar banget nih Pak, saya bilang. Tukang nasi gorengnya kaget ngeliat saya. Dia kaget ngeliat saya pun kaget ngeliat dia. Kita saling terkaget-kaget. Dia ngeliat saya pasti Roh Kudus banget. Dia bilang, boleh lah Pak. Katanya. Dia ambil jaket saya, dia masakin, dia kasih saya sepiring nasi goreng. Saya bawa ke rumah, saya bagi 2, setengah buat istri saya, setengah buat saya. Besoknya saya ambil jaket, besoknya saya ambil celana. Dan saya lakukan itu cukup lama. Tapi sesusah apapun saya hari itu, saya dan istri nggak pernah ngambil bagian perpuluhan dan persembahan buat saya makan. Seberat apapun, even saya harus tukar nasi goreng sama jaket sama celana, saya tetap kasih yang 400 ribu perpuluhan, 200 ribu persembahan.
saya enggak ambil apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Saya ingat sebuah quote dari Pastor Kong Hee ngomong gini. God never tests you in the much, He always tests you in the little. Tuhan itu enggak menguji kita waktu kita punya banyak. Tuhan menguji kita justru waktu kita punya sedikit. Dia ngomong gini, Pastor Victor, nantilah, one day, suatu hari nanti, ketika saya punya uang banyak, baru saya akan memberi banyak buat gereja. Pret banget gitu. Kalau waktu punya sedikit aja gak ngasih, saya pastikan waktu punya banyak, kita makin gak akan ngasih. Karena Tuhan selalu menguji kita justru waktu kita punya sedikit. Jadi mari belajar taat. Yesaya 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ternyata faith is incomplete without obedience. Ternyata ketaatan kita itu yang akan melengkapi iman kita. Yang terakhir, Daud memberi di dalam kerelaan. Tadi di awal saya bilang, dalam kesusahan, Daud memberi. Dan dia memberi di dalam kerelaan. Apa ciri orang yang memberi dalam kerelaan? 1 Tawarikh 29 ayat ke-5 dan 9. Saya baca ayat yang ke-9-nya. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberi persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Dan Tuhan kita mencintai orang yang memberi dengan sukacita. Sejarah mencatat Daud membawa Israel 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Ternyata waktu kita setia mengelola di dalam keuangan kita, Tuhan lebih dari sekedar memberkati keuangan kita. Kiranya Tuhan meluaskan area-area di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan meluaskan Israel 10 kali lipat dari sebelumnya. Siang ini saya mau setiap kita mengerti. Our God, He is not a taker, but He is a giver. Hari ini kita belajar mencintai rumah Tuhan. Memberi dalam pengorbanan, memberi dalam iman, memberi dalam kasih, memberi dalam ketaatan, memberi dalam kerelaan. I do believe kalau kita mengerjakannya, do it, then you will see. Tuhan gak hanya memberkati kita dalam keuangan. Saya berdoa seperti Tuhan meluaskan area Daud menjadi 10 kali lipat. Aku berdoa kiranya Tuhan meluaskan area-area di dalam kehidupan kita. Nah, saya punya gambar. Menurut Bapak Ibu Saudara, ini apa? Bukan, itu bukan jagung. Itu gambar jagung. Nah, ini jagung. Oke, ini hanya gambarnya doang yang tadi. Tapi kadang-kadang kita terpesona dengan gambar. Kagum dengan gambar. Percayalah, gambar gak bisa dimakan. Hanya bisa dilihat. Hal yang sama. Kita hanya kagum melihat gambaran dari mujizat. Kita hanya kagum dari gambaran tentang orang diberkati ya. Kita hanya lihat. Tapi kita belum pernah mendapatkan the real jagung. Ini the real jagung. Dan saya berdoa dalam keuangan,
siap kita mengalami mujizat the real jagung. Thank you Pastor. The real jagungnya. Nah, saya mau cerita terakhir. Sebagai gembala banyak hal terjadi. Ini kejadiannya baru bulan lalu. Ada sebuah kebutuhan mendadak yang saya perlu selesaikan. Hari itu kita lagi, bulan lalu banget, kita juga saving gak cukup. Cuma kalau saya ke garasi, saya punya 2 mobil. Satu mobil dan satu supir buat istri dan anak-anak saya. Nah saya punya mobil sendiri. Jadi saya bilang ke istri saya, kita jual deh mobil satu buat mencukupkan tagihan kita ini. Dia tanya, terus kamu gimana nanti buat ke kantor, buat pelayanan? Gak apa deh, saya naik Grab aja. Ada Grab, ada banyak lah, ada Uber. Saya bilang ada Gojek juga. Kami sepakat mau dijual. Hari Sabtu siang, pas banget bulan lalu, ada pembeli yang akan ambil mobil saya hari Sabtu siang. Hari itu, Sabtu paginya saya lagi saat teduh. Baca firman. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Salah satu anak orang saya ngomong gini, Pi, saya ada kirim mobil ya buat papi. Sekarang mobilnya udah ada di depan rumah. Jam 7 pagi. Itu saya lagi saat teduh. Alkitab saya taruh langsung. Saya buru-buru ke bawah lihat mobilnya. Bener gak mobil? Kan bisa mobil-mobilan yang kecil. Mobil miniatur. Kan bisa aja kan. Jadi saya for sure saya buru-buru ke bawah. Pas saya ke bawah. Bener. Udah ada 2 mobil. 2 orang supir. Terus bilang, Pak Victor? Ya saya Pak Victor. Ini Pak kunci mobilnya, ini STNK-nya dibilang. Terus mereka pergi. Sehari itu takjub banget dengan pekerjaan Tuhan. Nah saya nggak pernah cerita-cerita tentang apa yang di pergumulan saya. Saya hanya dan Tuhan dan istri saya. Tapi pagi itu saya takjub, saya sampai pegang-pegang mobilnya, ini beneran mobil bukan ya. Saya tampar-tampar, mimpi gak? Jangan bangun. Takutnya mimpi kan. Ternyata itu bener-bener real. Wow, Pastor. Itu magic ya. Bukan magic. Itu miracle. Dan gospel is not magic. Gospel is miracle. And miracle works in order. Kita ngomongin tiba-tiba. Saya sambil lihat di mobil itu di luar. Masih ingat gak dulu? Yang mana ya Tuhan? Dulu kamu tabur Avanza kamu. Wah saya merinding tuh di depan rumah. Oh iya ya. Saya pernah nabur mobil. Dan menuai mobil. Itu bukan magic. Ini bukan teologi kemakmuran. Tapi ini Alkitab. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Dulu saya sangat aktif di gereja. Setelah saya mencintai Tuhan, aktif banget. Bukan aktif. Saking aktifnya, aktif banget. Mengalahkan full timer lah. Doa pagi, semalam suntuk, doa keliling lagi. Semua dikelilingin, kunjungan, penginjilan. Saya sangat mencintai Tuhan hari itu. Tapi saya sangat miskin. Tuhan kenapa ya? Yang aneh, orang sering banget kunjungan ke rumah saya. Padahal rumah saya jauh banget. Dulu kalau ke rumah saya harus melewati sungai, melewati kuburan. Tapi anehnya, orang gak bosan-bosannya ke rumah saya. Bahkan ibu saya komplain, Victor, jangan suruh-suruh orang ke rumah kita. Gula habis, kopi habis. Saya bilang, Mam, mereka mau sendiri. Ya jangan kamu kasih tahu di mana alamat rumah kita. Terus saya ingat, Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya
dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Oh, saya ngerti. Kenapa orang sering mengunjungi rumah saya padahal jauh? Karena saya rajin kunjungan. Jadi kalau saya mau menuai jagung, saya harus menabur jagung. Saya nggak pernah lihat orang menabur jagung menuai durian. Nggak pernah ada. Hal yang sama. Karena saya miskin, saya ngomong gini, Tuhan, bagian saya kunjungan, penginjilan, doa pagi. Bagian memberikan persembahan orang kaya aja. Orang yang punya uang aja. Itu bagiannya mereka. Kalau saya kunjungan, oke. Doa pagi sepagi mungkin, siap. Kalau uang, jangan saya. Yang kaya-kaya aja. Enggak heran. Saya enggak pernah mengalami terobosan dalam hal keuangan. Tapi saya mulai menabur keuangan dalam iman, kecintaan. Maka saya mengalami Tuhan membawa saya mengalami financial breakthrough. Come on, dekat keselamatan kita. Ayat terakhir. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Mengapa kita sangat pegang uang kita? Lebih dari pegang perkataan Tuhan. Karena kita pikir hanya uang yang sanggup memegang masa depan kita. Kita berkata, Dia telah melintasi semua langit. Dia berjalan dari awal dan akhir hidup kita. Dia sudah mendahului di depan kita. Dia sudah ada buat masa depan kita. Why? Karena dia Jehovah sama. The Lord is there. Apapun yang Tuhan taruhkan di hati kita, mari memberi. Jangan khawatir. Jangan takut. Karena dia Jehovah sama. The Lord is there. Dan yang saya percaya, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang tidak kita mengerti. Karena dia Jehovah sama, the Lord is there. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Pastor. Berapa banyak dari Anda yang diberkati pada hari ini, amin, saudara? Karena lagi banyak cerita-cerita Pastor Victor, boleh gak saya cerita sedikit juga? Kemarin saya dan Pastor Bobby mendapat kesempatan untuk melayani satu keluarga orang Itali yang meninggal. Ceritanya papa angkat dari Kristella punya teman baik dan dia mengalami sakit lalu singkat cerita meninggal. Waktu itu malam tahun baru 2022 saya diundang ke rumahnya Kristella dengan Bobby lalu ketemu dengan yang namanya Sal, Mr. Sal itu, saudara. Nah, Mr. Sal itu kita waktu itu kayak ada mini ibadah malam tahun baru, ya kan, terus kemudian ceritanya sekarang dia mengalami sakit dan akhirnya meninggal seminggu yang lalu. Lalu keluarganya minta kita yang melayani mereka, saudara. Kemarin waktu datang saya masih terus nggak yakin dan saya bilang sama Pastor Bobby ini yakin gak nih ya? Ini kita seperti kayak out of place, saudara. Dua orang Asia di tengah-tengah keluarga Itali yang begitu banyak dengan orang-orang keluarganya. Orang Itali itu mirip orang Asia, saudara, sangat dekat. Paman, tante, keponakan, sepupu, semua sangat dekat. Mungkin Anda sering lihat bayangannya di film-film, saudara. Nah, terus lagi tengah-tengah ibadah penghiburan itu, saya bisikin sama Bobby, Tuhan jadiin kita, Tuhan menjadikan kita jadi berkat buat orang-orang, bukan hanya orang Indonesia aja, orang komunitas, kita bersyukur banget ya. Nah, waktu saya ngomong gitu saya teringat, saudara, dan saya ingin mengingatkan kepada Anda semua, seringkali ketika Anda datang ke Amerika, ke kota Philadelphia ini, Anda berpikir bahwa Anda datang
dan hanya sebagai pendatang dan hanya sekedar mencari uang, menghasilkan uang ya. Mungkin Anda bermimpi akan membawa kembali ke Indonesia. Hari ini saya ingin katakan kepada Anda bahwa Tuhan mengirim Anda ke Philadelphia not just as a takers, bukan hanya sebagai seseorang yang mengumpulkan uang, mengambil uang, tapi Tuhan mengirimkan Anda ke sini sebagai kontributor, sebagai pemberi, saudara. Pemberi di sekeliling, kepada orang-orang sekeliling Anda, orang-orang di tempat kerja Anda, kepada komunitas yang ada di sekeliling Anda. So, you're not here in Philadelphia just as takers, tapi you are as contributors and givers. Amin, saudara. Amin, saya percaya mungkin maksud Anda datang ke sini hanya ingin sekedar bekerja dan sebagainya, tapi Tuhan akan memakai kehidupan Anda untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Amin. Yuk, mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada yang tunggal Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat. Kita sama katakan, amin. Happy Sunday semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua, kasih salam samping kiri kanan Anda, katakan Tuhan memberkati. Happy Sunday.